Kekejaman Panca membunuh 4 orang anaknya memang di luar nalar ya pemirsa. Dan bahkan kepada penyidik pun, Panca mengaku bahwa ia membunuh dengan menyekap anaknya dimulai dari anak yang paling kecil, yang berusia 1 tahun, sampai ke yang paling besar. Dan seperti apa perkembangan penyidikan lebih lanjut, tentu ini yang akan menjadi pertanyaan kami kepada pihak kepolisian. Dan saat itu juga memang saya beserta dengan tim Inside Story langsung menuju Polres Jakarta Selatan. Jadi tadi kita udah nyoba ke lokasi, terus mencoba mencari keterangan dari tetangga-tetangga, dari warga setempat. Tapi tadi kan udah lihat sendiri nih teman-teman, sepi, kosong, melompong. Adapun tadi rumah salah satu tetangganya, tapi nggak mau ngomong juga. Saya sendiri nggak tahu apa yang menjadi pertimbangan, kenapa kok takut banget ngasih keterangan. Kan kalau misalnya memang nggak tahu, tinggal jawab nggak tahu. Dan kalau misalnya ada informasi yang mereka ketahui kan nggak masalah juga sebetulnya di spill gitu. Tapi ya anyways, karena tetangga nggak ada yang mau bicara, ketua RT juga tadi dihubungin nggak mau bicara juga, ya satu-satunya cara adalah kita mencoba ke Polres Jakarta Selatan. Meskipun sebetulnya pihak kepolisian sudah memberikan keterangan, tapi apakah ada laporan lebih lanjut, apakah ada temuan-temuan lebih lanjut dari pemeriksaan yang sudah berjalan sejauh ini. Oke? Sampai di Kapolres, nggak berapa lama ada konferensi pers, pemirsa. Dan saat itu memang saya sempat menanyakan apa perkembangan terkini dari proses penyidikan terhadap pelaku. Tapi saat itu pernyataan dari Kapolres Jakarta Selatan memang belum ada perkembangan lebih lanjut. Kami memang mengerti karena posisinya pelaku memang berada di rumah sakit, jadi mungkin memang belum bisa untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Dan juga sempat terdengar di kami bahwa pelaku ini juga dalam proses pemeriksaan apakah ada gangguan terhadap kesehatan jiwanya. Dari iNews Media Group, pertama-tama saya apresiasi sekali langkah-langkah dari Kementerian PPAI untuk anak dan juga untuk perempuan. Dan sebetulnya kejadian ini kan bukan baru sekali ya Ibu ya, ini sudah berkali-kali terjadi begitu. Dan apa yang tadi disampaikan preventifnya segala bentuk hal untuk melindungi kaum rentan itu menurut saya sangat diapresiasi sekali oleh kami rekan-rekan media di sini. Yang jadi pertanyaan saya, bagaimana ketika kejadian ini terjadi justru di daerah terpencil yang susah untuk diakses oleh internet, bagaimana mereka melakukan pengaduan, bagaimana mereka bisa speaking up gitu. Karena kan perempuan sendiri untuk mereka berbicara ketika mengalami KDRT itu bukan perkara yang mudah begitu kan. Apalagi kalau kita lihat jangka panjang, tadi saya senang sekali begitu Mbak mengangkat soal bonus demografi. Anak-anak muda sekarang kecenderungan jadi takut menikah gitu. Sementara tanpa adanya generasi yang baru, siapa yang akan berkontribusi untuk kemajuan bangsa gitu. Jadi ini tanggapannya akan seperti apa? Dan juga untuk Pak Kapolres, update terkini Pak untuk proses penyidikan sejauh ini, apakah ada temuan baru, apakah memang ditemukan gangguan jiwa terhadap pelaku? Itu aja Pak dari saya dan Mbak sekalian. Terima kasih. Jadi sekali lagi kami dari Polres Metro Jakarta Selatan beserta seluruh jajaran mohon izin mengaturkan rasa prihatin yang mendalam, turut berduka cita kepada keluarga korban. Kami berkomitmen untuk menyidik kasus ini secara tuntas sesuai SOP yang berlaku, secara profesional dan proporsional tentunya. Kemarin sudah kami update tentang dendam, ya. Ke depan masih ada hal-hal lain yang masih kami dalami, antara lain bekerja sama dan melakukan pemeriksaan kepada rekan-rekan psikologi forensik. Kemudian kami juga melakukan menunggu hasil dari pemeriksaan histopatologi, kemudian toksikologi juga. Kita kirimkan sampelnya untuk dilakukan pemeriksaan. Mohon waktu, mohon bersabar, karena proses penyidikan adalah untuk membuat terang sebuah peristiwa pidana agar pelakunya dapat dikumpulkan alat buktinya dan nanti berkas perkaranya kita ajukan ke kejaksaan hingga pengadilan.
Dalam konferensi pers siang itu, selain Kapolres Jakarta Selatan hadir juga perwakilan dari KPAI, Kementerian PPPA, dan juga dari KSP. Dan kami sangat mengapresiasi bahwa perlindungan terhadap kelompok rentan yang dimana saat ini pembahasan kami adalah kepada perempuan dan anak, ini juga menjadi concern. Dan bagaimana KPAI, KPPA, dan juga KSP sama-sama bersinergi untuk berupaya melakukan perlindungan kepada keluarga, khususnya kepada istri dari pelaku yang saat ini masih dalam proses penyembuhan. Kita semua bisa melihat dari peristiwa ini, situasi dan kondisi yang melingkupi. Pertama, korban adalah orang tuanya adalah perempuan dan ibu dari anak-anak ini. Ini tentu memberi gambaran bahwa situasi yang terlaporkan adalah KDRT, memberi kerentanan pada anak-anak yang ada di dalam keluarga tersebut. Oleh sebab itu, kerentanan anak dalam KDRT harus menjadi perhatian kita. Mungkin ada satu sisi tidak rentan, karena orang tua misalnya bisa menitipkan anak-anak pada keluarga atau pada lingkungan yang lebih sehat ketika mereka menyelesaikan masalah. Tetapi ketika ada situasi keluarga yang bisa diamati, bisa dicermati, ya, rentan terhadap situasi kekerasan berikutnya. Ini yang kemudian harus kita pahami sebagai sebuah perlindungan atas upaya-upaya masyarakat, aparat penegak hukum, bahkan lintas sektor untuk mengintegrasikan perlindungan kepada anak-anak di dalam menangani sebuah perkara yang dalam hal ini adalah KDRT. Nah, oleh sebab itu tentu KPAI dalam pengawasannya, karena di hari kedua kami juga turun ke lapangan berbincang dengan masyarakat ya yang ada di sana, kemudian juga dengan aparat penegak hukum serta teman-teman yang menjadi mitra untuk memberikan perlindungan. Kita semua sepakat teman-teman untuk ini menjadi pembelajaran penting dan ini harus menjadi peristiwa yang terakhir. Karena bagi kami anak-anak ini adalah satu nyawa, satu peradaban bagi kita semua. Untuk itu langkah-langkah yang kami lihat sebagai sebuah titik strategis adalah upaya pada penguatan aspek kepedulian dari masyarakat. Yang kedua adalah aspek terintegrasinya perlindungan kepada security system. Yang ketiga, mari perkuat kelembagaan serta sumber daya manusia di tingkat baik itu APH maupun masyarakat. Kenapa saya katakan masyarakat? Karena disinilah terintegrasi dengan adanya perlindungan terhadap baik itu korban perempuan ya dalam hal ini ibu, istri sebagai korban KDRT, juga tadi anak-anaknya yaitu ada peksos, ada advokat, paralegal dan sebagainya. Sehingga penguatan ini di dua ranah ini yang menjadi catatan KPAI teman-teman sekalian untuk lebih ditingkatkan. Kami sepakat bahwa di tingkat kepolisian misalnya tentang penguatan sumber daya yang bergerak di PPA ini menjadi catatan strategis untuk kita kawal bersama supaya lebih meningkat dan dapat penguatan yang optimal. Kepercayaan publik begitu besar terhadap PPA ini, tetapi sampai saat ini sumber daya baik di tingkat Polwan misalnya, ini harus betul-betul menjadi perhatian pemerintah untuk kita perkuat. Itu yang pertama. Dan berikutnya di tingkat kelembagaan, sehingga PPA harus sampai pada polsek-polsek, bukan hanya di tingkat Polres. Ini menunjukkan perhatian kita pada kasus ini dibutuhkannya pendekatan-pendekatan yang bukan hanya keamanan, tetapi sisi perlindungan, sisi pendampingan, dan sisi koordinasi aktif dengan pihak-pihak, baik itu Sakti Peksos, baik itu layanan dan lain-lain. Tentu ini semua kalau tidak bekerja sama, kalau tidak dibarengi dengan kolaborasi aktif, tentu akan parsial dan lagi-lagi persoalannya akan kita hadapi adalah keterlambatan.
Saya rasa sebenarnya upaya untuk daerah terpencil sebenarnya sudah ada, apalagi Kementerian PPPA sekarang sudah punya hotline Sahabat Perempuan dan Anak 129 dan WhatsApp yang ini bisa diakses secara 24 jam gratis dan mungkin bagi yang tidak bisa menelpon secara langsung bisa melalui WhatsApp gitu ya. Dan kemudian terutama begini, di dalam unsur masyarakat yang paling kecil adalah masyarakat. Tadi sebenarnya Bapak Ibu di sini sudah banyak bicara mengenai community base gitu ya. Artinya basis kita adalah basis masyarakat dan tentunya deteksi dini ini sebenarnya adalah deteksi dari masyarakat. Sehingga ketika terjadi kasus-kasus di daerah terpencil yang mungkin tidak dapat mengakses segala layanan yang ada, baik berupa digital ataupun hal-hal yang mungkin berkaitan dengan internet yang susah gitu ya. Di sana sebenarnya kami dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sudah punya kader perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat di setiap desa. Dan kader-kader itu sebenarnya berisi dengan perangkat-perangkat desa, termasuk anggota-anggota masyarakat desa, yaitu mulai dari RT, RW, gitu ya, kepala desa, gitu ya. Nah ini kemudian termasuk anggota masyarakat yang ada di situ, sehingga apabila ada kasus atau dugaan terjadinya kasus, misalnya ada ribut dan lain sebagainya, ini bisa saja dideteksi oleh masyarakat di sekitar. Nah ini juga yang tadi sebenarnya bocorannya adalah kita membicarakan hal itu karena kasus Jagakarsa sebenarnya berawal juga dari apresiasi tinggi kepada Babin Kamtibmas dan keluarga dan masyarakat yang mencium bau tidak sedap duluan gitu ya. Jadi tidak menutup kemungkinan di daerah terpencil pun akan bisa dideteksi segera. Karena upaya masyarakat ini yang paling penting. Jadi masyarakat pun harusnya tidak lagi merasa takut untuk melaporkan, apalagi merasa bahwa KDRT ataupun kasus kekerasan lainnya yang terjadi di sebuah keluarga atau rumah tangga, baik menimpa perempuan maupun anak, ini adalah masalah privasi atau masalah yang tidak boleh diikut campuri oleh orang lain. Nah ini yang kami di sini sebenarnya berdiri bersama untuk menghimbau kepada para masyarakat supaya masyarakat boleh loh melapor atau mengadukan apabila melihat, mendengar, bahkan justru merasakan sendiri. Bisa teman-teman media sampaikan, di tempat terkecil pun sejujurnya yang saat ini masih belum bisa terakses dengan koneksi internet dan apapun itu. Di sini ada instrumen kami yang kami melakukan jemput bola. Artinya tidak hanya dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, tidak. Tapi melalui seluruh kementerian lembaga yang ada dan karena ada otonomi daerah bekerja sama dengan daerah. Dan kalau teman-teman mau dari hari Selasa sampai nanti besok Jumat, itu salah satu program untuk PPA juga, itu kita titipkan kepada namanya Program Nasional Pelayanan Kesehatan Bergerak. Kita semua harus hadir di sana, artinya peran-peran elemen tadi, negara, pemerintah daerah, dan elemen masyarakat ada melalui koordinasi seperti itu Mbak. Jadi tidak hanya kebijakan, tidak hanya koordinasi, tidak hanya anggaran, tapi kita libatkan semua, termasuk kami juga memohon bahwa saat ini kita ada konseling gratis juga, yaitu untuk kesehatan jiwa 119 extension 8. Tapi jika untuk tidak ada koneksi internet, maka para dalam tanda kutip kader-kader ya, karena kader tidak hanya dari masyarakat tapi juga organisasi profesi dan dari dinas-dinas yang ada, itu kita berikan penguatan langsung datang ke daerah sana, termasuk juga mereka kita undang juga ke sini dan termasuk juga kita blended kalau ada koneksi internetnya. Jadi teman-teman nanti juga bantu, yang pasti memang kita jangan ada batasan dengan masyarakat karena ternyata masyarakat kita juga sudah cerdas. Mungkin semua yang ada di semua elemen tidak utuh terinformasi di media, sementara masyarakat kita sebenarnya sudah menggunakan banyak media ya, baik itu media yang biasa bercakap-cakap maupun media seperti yang kita tahu aplikasi-aplikasi. Kekerasan senyap dan sunyi yang terjadi di balik pagar-pagar rumah itu merupakan salah satu dampak dari
cara pandang masyarakat Asia, bukan hanya Indonesia, yang melihat perempuan dan anak sebagai properti atau benda.